salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Devi Kusumawardani Ertanto SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Arut Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Langsung saja untuk pemaparan materi pada pagi hari ini, saya serahkan ke Ibu Devi Kusumawardani Ertanto. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Ibu Vita yang sudah memandu jalannya kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Arut Selatan, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri kegiatan diseminasi yang saya lakukan pagi ini. Saya Devi Kusumawardani Ertanto, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa saya menjalani pendidikan program pendidikan guru penggerak ini sejak bulan Oktober 2022, dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul 1. Dan dalam modul 1 ini sendiri Bapak Ibu ada beberapa materi yang kami para calon penggerak pelajari, diantaranya mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Saya harap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini setelah adanya diseminasi ini mulai tergerak untuk juga mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ada yang sudah mulai berminat Bapak Ibu untuk mengikuti pendidikan program guru penggerak di angkatan selanjutnya? Oh ada, alhamdulillah ya. Semoga nanti kedepannya di sekolah kita memiliki banyak guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul diseminasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya mohon izin untuk maju ke depan aja ya Bapak Ibu ya. Supaya lebih enak. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan memaparkan bukan berarti saya ini yang paling tahu, paling paham. Hanya saja start saya ini lebih dulu dari Bapak Ibu. Dan kita di sini sama-sama belajar dan berdiskusi bersama. Nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh mengajukannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan awali dulu Bapak Ibu. Saya tanya nih, ada yang tahu siapakah beliau? Saya Bu. Pak Alex semangat sekali nih, wah. Siapa Bapak? Siapakah beliau? Kalau menurut saya sosok beliau ini sosok pendidikan ya. Kalau nggak salah ini adalah seorang Ki Hajar Dewantara menurut saya. Begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Siapakah beliau? Iya, Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini setelah saya mempelajari modul 1 di program pendidikan guru penggerak ini, saya mengetahui betapa luar biasanya beliau dalam meramu pendidikan di Indonesia seperti itu. Dan salah satunya yaitu mengemukakan mengenai tujuan dari pendidikan kita.
Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi masing-masing dari murid kita, Bapak Ibu, mereka itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang Bapak Ibu pernah dengar ya bahwa ada istilah didiklah anakmu sesuai zamannya, betul. Nah, apalagi sekarang sudah era digital ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa lagi tuh ibaratnya tidak memasukkan unsur digital ke dalam pembelajaran kita. Mau tidak mau, karena kita harus mengikuti kodrat zaman. Nah, kemudian apa implikasinya? Jadi di sini kita diharapkan sebagai guru mampu untuk memerdekakan anak. Maksudnya apa? Yaitu mengaktualisasikan diri anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya mau tanya, di sini ada yang sudah punya putra atau putri lebih dari satu? Oh, ada Bapak. Kalau Bapak Supedi, kalau saya tanya anak putra keduanya masih bayi ya Bapak, yang sudah bersekolah. Oh, Pak Adi. Oke. Pak Adi boleh diceritakan Bapak mic-nya sebentar. Boleh di-sharingkan Bapak putra atau putrinya ada berapa? Putri 1, putra 2. Oke. Nah, dengan jumlah 3 anak tadi Bapak, menurut Bapak selama ini melihat putra-putri Bapak, apakah mereka mempunyai minat dan bakat yang sama? Bisa diceritakan Bapak, anak pertama seperti apa cenderungannya? Untuk minat dan bakat itu setiap anak berbeda-beda. Betul. Boleh Jadi di-sharing? walaupun satu pabrik, tetapi setiap anak ini memiliki karakteristik dan minat ataupun bakat yang berbeda-beda. Boleh coba kalau Bapak tahu yang anak Bapak yang pertama, minatnya di mana ya kalau Bapak lihat? Minatnya di bahasa Inggris. Oh, di bahasa Inggris. Oke, akademik ya. Akademik, ya. Kalau yang kedua Bapak? Yang kedua di olahraga. Olahraga. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah membagikan mengenai minat dan bakat putra dan putri dari Bapak Adi. Betul, Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah disampaikan Pak Adi, bahkan satu orang tua ya bisa memiliki minat bakat yang berbeda, apalagi murid-murid kita. Ada berapa ratus di SMP 2 Bapak Ibu? 800-an ya, dengan karakter yang berbeda, minat dan bakat yang berbeda. Nah, dan di sini ya kita diharapkan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan diri anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Bahkan kalau kita pernah dengar ada yang mengatakan bahwa setiap anak itu terlahir cerdas. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Hanya saja mungkin kecerdasannya berbeda. Ada seperti tadi putrinya Pak Adi mungkin yang pertama lebih ke akademik kecerdasannya. Sedangkan putranya yang kedua anaknya lebih cerdas secara non akademik, dalam artian tadi disampaikan di fisik ya, ke olahraga ya Bapak. Nah, sama halnya dengan murid-murid kita, saya yakin dan kita semua yakin bahwa sebenarnya mereka itu semua cerdas, hanya saja kecerdasannya berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, di sini kita diharapkan sebagai guru memposisikan atau berperan sebagai penuntun atau pamong. Jadi dalam proses menuntun ini, beda ya menuntun dengan menuntut ya. Mungkin ya selama ini termasuk saya sebelumnya melakukan menuntut pada anak untuk bisa. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya menuntut anak itu harus bisa simple present tense, harus bisa simple past tense, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya harusnya posisi kita ini menuntun dan anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi. Kalau dilihat gambar apa ya ini? Gambar apa ini?
Petani, betul. Jadi kita ini Bapak Ibu, guru diibaratkan atau dianalogikan sebagai petani. Nah, kemudian murid kita diibaratkan sebagai benih yang disemai. Sedangkan sekolah kita ini diibaratkan seperti lahan. Nah, jadi saya tanya Bapak Ibu, ketika kita sebagai petani menyemai benih padi, nanti ujung-ujungnya yang tumbuh apa? Pasti padi juga ya, nggak akan mungkin tumbuh menjadi jagung seperti itu. Jadi sama halnya, ketika murid kita tidak bisa memaksakan mereka menjadi apa yang seperti kita inginkan, karena balik tadi mereka punya kodratnya masing-masing, mereka memiliki kecerdasannya masing-masing. Tugas kita di sini hanya menuntun. Ibarat tadi petani, kalau kita mau menghasilkan nanti panen padi yang berkualitas, walaupun nih benih yang mungkin kita semai itu kurang baik, tetapi ketika kita mampu mengolah lahannya dengan memupuknya, menghilangkan hama-hama, kemudian memupuk, mengairi dan merawatnya, yakinlah nanti padi tersebut tidak mustahil ya bahwa padi tersebut nanti akan kita panen bisa padi menjadi padi yang berkualitas. Nah, kebalikannya juga sama Bapak Ibu. Walaupun misalnya benih padi yang kita semai itu berkualitas, tetapi kita sebagai petani tidak mampu untuk merawatnya, tidak kita kasih pupuk, tidak kita airi, tidak kita hilangkan hama-hamanya, mungkin tidak nanti padinya juga tumbuhnya tidak baik. Mungkin saja ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita diharapkan di sini sebagai pamong menuntun anak untuk dapat memaksimalkan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, untuk melaksanakan peran kita, yaitu menuntun tadi, diharapkan sebagai guru kita memiliki nilai-nilai. Di sini ada nilai mandiri. Ada yang bisa menyampaikan maksudnya mandiri, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Mandiri, kita sebagai guru harus mandiri. Maksudnya apa ya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mandiri? Mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain. Iya. Harus berusaha. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri. Ada lagi mengenai konteks mandiri? Bapak Ibu pernah ikut ini enggak? Seminar atau webinar seperti itu? Pernah ya? Apakah Bapak Ibu ada yang mengikuti kegiatan tersebut karena memang keinginan sendiri, ingin meningkatkan kualitas atau meningkatkan kompetensi Bapak Ibu? Ada yang seperti itu? Ada. Nah, berarti nilai mandiri itu sudah ada di diri kita. Ketika kita tertarik untuk mengembangkan diri kita, misalnya mengikuti pelatihan tentang media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran, di situ berarti kita sudah memiliki, sebenarnya adalah memiliki nilai mandiri. Seperti itu. Nilai selanjutnya kolaboratif. Ini yang yang sering digaungkan ini. Ayo kita berkolaborasi. Pernah melakukan kolaborasi Bapak Ibu? Pernah ya, terutama yang satu rumpun ya Pak Rano? Siap, betul. Iya, Pak Rano ketika menyusun rancangan pembelajaran, sharing tidak Pak Rano dengan rekan serumpunnya? Pasti sharing ya. Oke, nah di situ sebenarnya sudah ada nilai kolaboratif gitu. Seperti hari ini Bapak Ibu hadir, ini juga berkat kolaborasi yang baik. Alhamdulillah, akhirnya Bapak Ibu juga hadir. Oke, kemudian inovatif maksudnya apa ya? Di sini saya yakin Bapak Ibu memiliki kemampuan lebih mungkin dalam bidang aplikasi ya, mungkin mengaplikasikan menggunakan Canva dan sebagainya, kemudian membuatnya dalam slide PowerPoint dan digunakan sebagai media pembelajaran. Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Walaupun sekecil apapun itu, artinya Bapak Ibu sudah berinovasi. Sudah tidak lagi hanya berdiri kemudian tidak memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Nah, dengan Bapak Ibu memiliki nilai inovatif tadi, kemudian mengkreasikan media pembelajaran, berarti Bapak Ibu sudah memiliki nilai inovatif.
Selanjutnya, reflektif. Reflektif itu apa ya? Refleksi. Refleksi. Apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu untuk memaparkan kira-kira apa itu reflektif? Oh, Pak Supedi. Baik. Oh, Pak Supedi sepertinya tadi ingin mengemukakan pendapat Pak Supedi. Monggo Bapak boleh di-sharingkan reflektif itu seperti apa ya Bapak? Terima kasih Pak Ranu. Tadi Pak Ranu sebenarnya yang gini. Oh gitu ya. Namanya reflektif. Begini Bapak Ibu, pada saat ini sebenarnya sering dikerjakan atau dilakukan Bapak Ibu, cuma bahasanya saja yang kadang kita baru menyadari, oh ini ternyata namanya reflektif. Jadi reflektif itu adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi keseluruhan dari misalkan kita selesai proses pembelajaran, di akhir pembelajaran biasanya kita masih minta umpan balik dari siswa bagaimana jalannya proses pembelajaran. Bisa juga berupa kuesioner ataupun bahasa kita adalah kuesioner ke siswa bagaimana mengevaluasi kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan ini bisa menjadi evaluasi bagaimana nanti ke depan Bapak Ibu guru dalam proses perbaikan pembelajaran, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Supedi atas pemaparannya tentang reflektif. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat, terima kasih Pak Supedi. Nah, nilai yang terakhir ini pastinya dari semua nilai-nilai ada reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif tadi, semuanya itu bermuara ada berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Jadi kita juga idealnya tetap harus melibatkan murid dalam segala hal. Dalam pembelajaran, kita bisa menanyakan apa sih yang mereka lebih senangi, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ini adalah nilai-nilai guru yang bisa kita terapkan. Selanjutnya, dari nilai-nilai tadi, ketika kita bisa mengaplikasikannya, kemudian kita bisa mewujudkan visi sekolah. Bapak Ibu tahu tidak visi sekolah kita apa? Ayo. Berprestasi dan berbudaya. Terdidik dan berbudaya. Betul nggak ya? Yes, betul. Berprestasi, terdidik dan berbudaya. Nah, kita di sini sama-sama ingin mewujudkan visi sekolah yang sudah dirancang, yaitu berprestasi, terdidik dan berbudaya. Caranya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, salah satunya adalah melalui penerapan budaya positif. Kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa sih budaya itu? Terus budaya positif itu seperti apa? Melakukan hal yang baik-baik. Melakukan hal-hal yang baik, betul. Ada lagi, Bapak Ibu? Kebiasaan, betul. Ada lagi? Kebiasaannya seperti apa? Yang baik. Makanya di situ ada kata positif. Nah, betul. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi yang ditekankan di sini adalah menumbuhkan karakter murid. Nah, seperti apa sih budaya positif? Di dalam materi yang akan saya paparkan, di dalam budaya positif ini ada yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mendengar kata disiplin, boleh saya bertanya dengan Bapak Ibu apa yang dipikirkan Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Boleh ya saya tanya? Atau ada yang mau mengatakan? Bisa? Siapa? Oh iya, apa Ibu disiplin itu Ibu?
Bisa. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, disiplin itu adalah orang yang berusaha untuk tepat waktu dan komitmen apa yang dia janjikan. Misalnya dia ke sekolah berusaha untuk tepat waktu, memperkirakan dia harus berangkat jam berapa sehingga sampai sekolah tidak terlambat, mengerjakan tugas sesuai deadline, terus berjanji dan tidak ingkar janji. Oke, terima kasih Ibu Sri. Ada yang lainnya? Pak Jonathan, apa yang ada di benak Bapak tentang kata disiplin, Pak? Apa? Terima kasih. Disiplin positif sebenarnya kebiasaan yang harus kita semua lakukan, baik guru maupun peserta didik, yang selalu dilakukan di lingkungan sekolah. Apapun yang sudah ada peraturan di sekolah itu yang diikuti. Ya, terima kasih, itu ada yang saya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, memang kalau kita mendengar kata disiplin ini pasti nggak jauh-jauh dari kata tertib gitu ya, Bapak Ibu. Pasti dikaitkan dengan disiplin itu berarti harus menaati tata tertib. Nah, apakah hanya sebatas itu maksud dari disiplin positif? Mari kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin melakukan simulasi dulu nih. Nah, kebetulan duduknya, boleh mungkin Pak Ranu boleh maju ke depan. Kita akan simulasikan nih, Pak Ranu. Jadi gini Bapak Ibu, boleh ikuti saya Bapak Ibu. Tangannya dibuka, telapak tangannya satu saja Bapak. Kalau dua menyerah nanti. Kemudian bayangkan di telapak tangan Bapak Ibu ada hal yang sangat berharga. Ya, boleh itu uang, boleh itu mobil, ataupun apapun yang Bapak Ibu yakini itu sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, genggamlah sekuat mungkin. Nah, sekarang saya beri contoh dulu ya Bapak Ibu. Pak Ranu dengan Pak Irfan. Sekarang Pak Ranu yang genggam, Pak Irfan lepaskan dulu genggamannya. Coba boleh dilihat, boleh ditatap Pak Irfan. Iya, gini. Jadi Pak Irfan tahu aja tangannya nggak apa-apa. Ya, Pak Ranu sudah menggenggam. Kira-kira hal yang berharga apa Pak di tangan Bapak? Keluarga. Wih, keluarga. Oke, kemudian Pak Ranu genggam ya sekuat tenaga. Tugas Pak Irfan adalah sekarang mencoba untuk membuka genggamannya Pak Ranu. Boleh dengan rayuan, boleh dengan bujukan, bahkan boleh dengan ancaman. Ya, boleh dikritikin juga boleh nih. Nah, coba dibuka. Coba dibuka Bapak. Silakan berusaha untuk buka. Ini pakai kata-kata apa dengan boleh dengan terserah, boleh dengan rayuan kata-kata, boleh dengan ancaman, bujukan, pokoknya dengan segala, boleh dengan disuap mungkin. Boleh, silakan Bapak rayu peran untuk membuka genggamannya. Silakan Pak, rayu saya Pak. Yang berharga bagi Bapak tadi keluarga ya? Iya. Bapak nggak mau nambah istri ya Pak? Ini lagi dibujuk, lagi dirayu nih. Mau nambah nggak nih Marano nih? Masih tetap bertahan Pak. Masih bertahan. Ada dibujuk lagi, boleh. Mau diancam juga nggak apa-apa nih. Yang penting berusaha untuk ngebuka nih. Kayaknya prinsipnya kuat Ibu. Prinsipnya kuat. Nah, sekarang saya mau tanya. Terima kasih Pak Irfan. Pak. Oh siap. Ini dibuka Pak. Buka boleh. Maksudnya itu Aman Bapak. Nah, oke. Bapak tadi tetap menggenggam atau membuka? Tetap menggenggam. Kenapa alasannya? Karena keluarga itu nomor satu di atas segalanya. So sweet ya. Jadi harus dipertahankan bagaimanapun itu caranya. Oke. Walaupun ada rayuan, bujukan yang mungkin menggiurkan, tetap Bapak akan genggam. Kecuali ya. Waduh. Ini rayuannya mungkin kecuali yang tidak membuat keluarga itu goyah. Dalam arti, ini silakan Pak Ranu tambah kemaparan, saya tambah honornya. Oke, gitu kan seandainya. Tapi kalau yang lain, keluarga adalah nomor satu. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Pak Ranu. Terima kasih. Oke, jadi gimana perasaan Bapak
sudah dirayu, dibujuk, tapi Pak Ranu tetap nggak mau membuka, Pak. Seperti apa, Pak? Perasaannya? Rasanya sangat bangga dengan disiplinnya Bapak Ibu. Oke, dengan ini ya, kekeh dengan ini keteguhan hati beliau itu tetap menggenggam ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya tanyakan dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau itu terjadi dengan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggenggam, kemudian ada pihak luar yang mencoba untuk membuka genggaman Bapak Ibu, apakah ada kemungkinan Bapak Ibu akan membukanya? Apakah ada kemungkinan Bapak Ibu membukanya? Mungkin. Nah, saya tanya ke Bu Kiki, ketika Bu Kiki akhirnya membuka, itu karena apa? Mungkin bujuk rayunya lebih dari Kemampuan. ya mungkin lebih dari menggiurkan lagi, atau wah ini kayaknya harus Cakep suamiku gitu ya. tapi nggak tergantung dulu yang digenggam tuh apa dulu. Betul. Berarti ada kemungkinan Bu Kiki akan membukanya. Iya, Tapi ada juga kemungkinan tetap menggenggamnya. tetap menggenggam. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari simulasi yang sudah dilakukan, ada yang menggenggam dan yang membuka. Sebenarnya dalam kegiatan ini tadi Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Iya, betul. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol apakah kita mengizinkan pihak luar atau pihak eksternal itu untuk mengintervensi kita, atau kita tidak membiarkan, memilih untuk tidak terintervensi oleh pihak luar. Gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan yang namanya kontrol diri. Ya, jadi psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan simulasi bahwa kita lah yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita mengizinkan orang lain untuk mengintervensi kita sehingga kita membuka kepala kita atau tidak. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, bisa dibacakan Bu Vita apa yang pertama, Bu Vita? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin selama ini kita berpikiran bahwa kita di sekolah ini bisa mengontrol murid kita, ya kan? Betul Bapak Ibu, ketika kita meminta si A untuk berbuat ini, kemudian dia melakukannya, kita merasa bahwa kita ini bisa mengontrol dia. Betul ya? Tapi apakah ketika murid tersebut sudah tidak berada di dekat kita atau tidak kelihatan oleh kita, apakah anak tersebut melakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan? Belum tentu. Nah, itulah ada ilusi guru mengontrol murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita berkomunikasi dengan murid, kemudian kita sebenarnya menggunakan bahasa yang halus, tetapi menyampaikan pesan yang negatif. Nah, itu sebenarnya hanyalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal tidak, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini kaitannya dengan pemberian reward dan sebagainya. Bahwa yang kita pikirkan dengan kita memberikan reward, kemudian murid itu bisa kita kontrol. Tapi sebenarnya itu tidak efektif. Terakhir ini, kita terkadang berpendapat bahwa kita orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya ketika seperti ilustrasi tadi, ketika kita tidak mengizinkan orang lain untuk memaksa kita, maka kita tidak akan membuka kepala kita. Tapi yang sering kita alami adalah kita beranggapan bahwa kita orang dewasa itu bisa mengontrol murid kita, padahal tidak sepenuhnya seperti itu, Bapak Ibu. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol, sebenarnya kebutuhan masing-masing kita ini berbeda. Sebenarnya Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia, ya.
yang mungkin kita beranggapan wah kebutuhan kita ini sama, tapi ternyata tidak. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa nih maksain, misalnya saya maksain Pak Ranu harus sama dengan saya, karena Pak Ranu punya pandangan yang berbeda. Dan kita mencoba untuk memahami perbedaan pandangan tersebut. Gitu ya Pak? Iya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ingat Bapak Ibu, ada teori yang mengatakan bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Makanya di sini dituliskan semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu apa yang kita pandang buruk tadi itu tujuannya juga buruk. Jadi kita harus tahu dulu ini Bapak Ibu, karena setiap perilaku yang kita lakukan ataupun murid-murid kita lakukan sebenarnya mereka punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini yang tadi, ini yang kita pikirkan di stimulus respon, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Buktinya tadi Pak Ranu mau dibujuk apapun sama Pak Irfan tetap kekeh ya, nggak bisa dikontrol kan? Nah sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Pak Ranu tadi yang bisa mengontrol apakah Pak Ranu mau membuka atau menutupnya, ya kan? Nah kemudian di dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin yang tadi ilusi tadi kita bisa mengontrol anak murid kita di kelas, tapi kalau ketika sudah ganti jam pelajaran dia akan berulah sama guru yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi dibujuk tapi tadi tidak disimulasikan dipaksa ya nanti ya. Saya sih harapannya tadi mau dipaksa gitu barangnya itu ngebuka. Nah bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, kemudian kita melakukan pemaksaan. Padahal di teori kontrol kita seharusnya melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah seperti tadi nih, ketika Pak Irfan bisa membuka kepala tangan Pak Ranu, Pak Irfan akan berpikir saya menang, Pak Ranu kalah. Nah, dalam teori kontrol ini seharusnya model berpikirnya menang-menang karena terjadi kolaborasi tadi. Kemudian yang selanjutnya mengenai disiplin positif yang tadi sudah disampaikan, bahwa pemahaman kita selama ini disiplin itu berkaitan dengan yang namanya aturan, tata tertib. Kalau tidak melakukan sesuai tata tertib berarti tidak disiplin, ya seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukannya karena dorongan dari lingkungan atau orang lain, atau seperti apa nih? Saya mau tanya, boleh ya saya bertanya ya ke Bu Asih deh. Boleh Bu Asih saya bertanya, ketika Bu Asih melakukan sebuah hal atau kegiatan, itu apa yang mendasari Bu Asih melakukannya? Apakah karena diajak atau memang kesadaran diri? Misalnya mengikuti suatu misalnya seminar gitu loh. Itu karena memang keinginan Bu Asih atau seperti apa? Boleh di-sharingkan Bu Asih? Baik, terima kasih Bu Didi. Untuk berperilaku itu sendiri tentunya jika itu sebuah kewajiban itu dari diri kita sendiri, dari hati begitu. Kalau berperilaku di masyarakat kaitannya tentu kita melihat norma, begitu Bu Didi. Oke, berarti karena adanya norma tadi ya, jadi masih ada pengaruh eksternalnya ya. Karena tadi kewajiban, siapa yang mewajibkan? Apakah diri Bu Asih sendiri atau dari luar? Dari kita sendiri. Dari diri Bu Asih sendiri, berarti ada intrinsik dan ekstrinsiknya ya yang mendasari Bu Asih melakukan suatu hal. Terima kasih banyak Bu Asih. Kemudian jujur nih Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu karena ingin dipuji? Ayo jujur, karena ingin misalnya ini RPP-nya udah bagus nih ya gitu, atau justru kebalikannya, takut nanti nggak dicetak nih, diumumin di grup. Ya, diumumin di grup nih, guru A mengumpulkan perangkat seperti itu. Jujur ada nggak? Ada ya Bapak Ibu, lagi manusiawi ya.
Baik, terima kasih. Nah, di sini lalu apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tadi Bu Asih ketika saya tanya, beliau mengatakan karena itu wajib dilakukan, dan itu ketika saya tanya ada motivasi intrinsik yang memang kesadaran diri Bu Asih untuk mengikuti kegiatan tersebut ya Bu Asih. Tapi ternyata ada juga faktor ekstrinsiknya ya, karena adanya aturan-aturan atau norma tadi ya Bu Asih, seperti itu ya. Oke, nah dalam disiplin positif ini yang ingin ditanamkan adalah motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Lagi dengan kontrol diri tadi ya Bapak Ibu. Kemudian, nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin tadi kalau selama ini dipahami sebagai kepatuhan akan tata tertib, kepatuhannya itu munculnya masih dari ekstrinsik karena merasa terikat dengan peraturan, belum muncul dari diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif adalah kita memunculkan motivasi intrinsik dari diri kita sendiri atau dari diri murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar nilai-nilai kebajikan, nilai apa saja yang Bapak Ibu tahu? Nilai-nilai yang memiliki kebajikan universal. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa? Contohnya apa? Nilai kebajikan yang sebenarnya sudah kita amalkan ya, seperti itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Betul, menghargai sesama. Ada lagi? Saling tolong menolong. Betul. Ada lagi Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa yang ada? Oh, Bu Selvi. Oh, saya kira Bu Selvi mau ambil mic ya. Nilai kebajikan apa selain tadi? Ada saling tolong menolong, saling menghargai. Iya, berarti disiplin ya. Ada nilai kebajikan disiplin di situ. Apalagi Bapak Ibu? Jujur, betul. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa lalu nilai kebajikan universal? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang seperti tadi kejujuran dan sebagainya itu tidak memandang suku, agama, bahasa, sama semuanya meyakini nilai-nilai tersebut, yaitu adanya kejujuran, saling tolong-menolong dan sebagainya. Nah, di sini ada pernyataan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan yang tadi saya sampaikan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan Diane Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ini apa? Apa Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di sekolah kita ya sudah ada program apa Bapak Ibu? Keagamaan, di mana setiap pagi
ada yang melaksanakan sholat duha bagi yang muslim, kemudian saat istirahat kedua di siang hari ada sholat zuhur berjamaah, dan bagi yang non muslim pun ada kegiatan kerohanian ya Pak Jo ya, seperti itu. Kemudian berkebinekaan global seperti mengikuti upacara bendera ya, itu juga ketika para siswa murid kita sudah siap mengikuti upacara bendera, maka sebenarnya sudah menjalankan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Di sekolah kita hari Jumat ada apa Bapak Ibu biasanya? Jumat bersih, dan di situ tidak hanya muridnya, gurunya pun juga bergotong royong. Di situ sudah ada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian saya yakin murid-murid kita juga bisa kreatif tadi dengan tuntunan kita, kemudian bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin kita tanamkan kepada murid-murid kita dengan memiliki motivasi intrinsik tadi. Nah, ini nih teori motivasi. Ya, tadi sebenarnya saya juga sudah sedikit menanyakan ke Bu Asi, motivasi Bu Asi ketika melakukan kegiatan itu apa. Di sini ada teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, apa di situ yang pertama Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan aman. Ketika murid melakukan hal baik, apakah memang mereka itu melakukannya atas dasar keinginannya sendiri, atau justru karena mereka karena apakah selama ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat murid-murid kita melanggar aturan yang Bapak Ibu terapkan? Marah atau tidak Bapak Ibu? Jujur? Marah. Respon pertama marah gitu ya. Nah, jadi mereka ketika keesokan harinya tidak mau mengulang kesalahan itu lagi, karena itu tadi gak mau nih ibu guru atau bapak gurunya marah. Jadi yang muncul motivasinya karena mereka itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, nah siapa nih yang sampai sekarang masih apa ya, ada memberikan apa ya istilahnya kayak iming-iming gitu, iming-iming kepada muridnya. Nanti kalau misalnya bisa jawab, nanti kasih apa ya, permen misalnya, atau kasih coklat, atau kasih benda-benda yang lainnya, atau mungkin uang gitu. Ada nggak ya Bapak Ibu? Oh, ada ya. Nah, berarti di situ ketika anak bisa menjawab pertanyaan kita, itu bukan karena mereka merasa bahwa mereka ingin menjawab, itu bukan kesadarannya, tapi mereka menjawab pertanyaan tersebut atas dasar imbalan tadi atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal, dan sebenarnya yang seharusnya kita mulai untuk gerakan, kita bergerak nih Bapak Ibu bersama-sama, yaitu untuk memberikan motivasi yang ketiga, menanamkan motivasi yang ketiga bagi murid kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri, memunculkan tadi disiplin positif, tadi menghargai sendiri, meyakini bahwa kita melakukan suatu hal itu karena ada nilai kebajikan di dalamnya. Ketika murid kita membuang sampah pada tempatnya, ada nilai kebajikan di dalamnya. Oh, dengan membuang sampah di tempatnya, kelasnya jadi bersih. Akan ada nilai apa kalau kelasnya bersih, Bapak Ibu? Kesehatan. Saya yakin semuanya di kelas tersebut menginginkan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, ketika mereka sudah meyakini itu, mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Bukan karena ada peraturan dilarang buang sampah sembarangan, atau kalau buang sampah sembarangan nanti didenda 5.000. Nah, seperti itu. Bukan karena itu harapan kita, tapi memang harapan kita ini adalah itu muncul dari diri mereka karena mereka meyakini nilai-nilai tadi, nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke. Selanjutnya, nah, hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan. Apa yang terlintas di Bapak Ibu mengenai hukuman? Pernah menghukum? Pernah, saya juga pernah. Saya juga pernah menghukum. Nah, kemudian penghargaan. Pernah memberikan penghargaan? Pernah. Dalam bentuk apa? Aplaus, tepuk
ya? Ada. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara hukuman dan penghargaan? Atau apa sih? Nah, di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Hukuman versus konsekuensi. Apa yang ada di pikiran Bapak tentang hukuman dengan konsekuensi? Sama atau beda, Bapak Ibu? Berbeda, ya. Kalau hukuman itu yang seperti apa? Hukuman seperti apa? Yes, cenderung menakutkan. Betul. Kalau konsekuensi itu bertanggung jawab resiko yang dia perbuat. Resiko, betul. Jadi sekarang kita lihat nih antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu betul tadi, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terkadang hukuman itu tanpa terencana ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita langsung responnya adalah langsung memberikan hukuman. Nah, jadi hal yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena apa? Karena sebelumnya murid sudah tahu resikonya apa. Jadi dia sudah tahu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah tahu resikonya nanti apa. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Kalau hukuman itu Bapak Ibu dalam jangka waktu yang lama, membekas. Apalagi kalau kita menghukumnya di depan orang tuanya, merasa dia dipermalukan, itu mungkin dia saat itu merasa kayak kuat gitu ya, tapi sebenarnya itu membekas di hati mereka, menyakitkan bagi mereka. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu memang membuat merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Dia udah gak akan lagi karena dia merasa aku sudah tersakiti, gitu ya. Pernah merasa tersakiti? Kemudian kalau misalnya konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian dari hukuman ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsep diri yang buruk. Ketika dia dihukum, dia akan memiliki konsep bahwa dirinya itu buruk. Apalagi kalau dihukumnya itu di depan teman-temannya. Jadi sudah di branding bahwa aku ini buruk, sampai akhirnya aku harus dihukum di depan teman-teman. Seperti itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, saking kita seringnya marah menghukum, itu malah anak kadang denial, menyangkal, dan mencoba untuk menyembunyikan, tidak mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. Gitu. Karena dia berpikir bahwa walaupun aku berkata yang sebenarnya, itu aku juga dihukum, seperti itu. Ya. Kemudian ini tadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, yuk semuanya. Boleh Bapak Ibu berdiri sebentar Bapak Ibu? Boleh? Kita stretching dulu. Wah, setelah peregangan dulu ya Bapak Ibu. Oke, jangan ikuti instruksi saya Bapak Ibu ya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Iya, jangan diri ya. Kemudian bentangkan ke kanan. Iya, duduk kembali. Supaya lebih semangat lagi Bapak Ibu. Karena kita tadi udah masuk bagian hukuman dan konsekuensi. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Sekarang tolong dijawab ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, perbedaan pendapat nih. Bu Nurul bilang hukuman. Kenapa Bu Nurul? Boleh di-sharingkan. Karena menurut saya fisik. Karena lari di lapangan. Karena hukuman karena menyangkut fisik. Iya, oke. Terima kasih Bu Nurul. Tadi Pak Rano saya dengar bilangnya konsekuensi nih Pak. Nah, kenapa Pak konsekuensi Pak?
menurut saya hukuman itu mungkin bukan hanya dalam bentuk fisik gitu ya. Kalau menyatakan konsekuensi, mungkin lari keliling lapangan itu mungkin dari awal olahraga itu memang kegiatannya adalah melakukan kegiatan fisik. Jadi kalau menurut saya terlambat lari 2 kali keliling lapangan basket, menurut saya itu ya konsekuensi sebagai pembelajaran olahraga, karena olahraga itu berkaitan dengan fisik tentunya. Begitu menurut saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Guru dan para Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sebenarnya jadi lari keliling lapangan dalam pelajaran PJOK itu hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pelajaran PJOK, ya. Nah, masih ada kaitannya. Kalau kita mau memberikan hukuman tapi tidak memberikan sesuatu respon tetapi tidak ada kaitannya, maka itu termasuk hukuman. Karena ini masih pembelajaran PJOK, maka dia disebut konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ada kaitannya nggak Bapak Ibu? Pakai pensil sudah bersih WC? Enggak ya, hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya, betul, konsekuensi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, jadi sudah tahu ya membedakan antara mana hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi di sini Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Karena dengan istilah restitusi Bapak Ibu, restitusi? Oh, baru saja. Yuk kita bahas. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dengan adanya restitusi nanti dapat memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran. Nanti akan ada simulasinya Bapak Ibu. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang terpenting ini Bapak Ibu, restitusi ini adalah fokus pada solusi dan nanti pada akhirnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang tadi, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa ya ada pernyataan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman? Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Kenapa penghargaan berlaku sama dengan hukuman? Sama nggak penghargaan dengan hukuman itu perlakuannya? Jawab tidak ya? Yuk kita lihat nih. Ternyata Bapak Ibu, menurut Alfikon ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan itu ya tadi kayak iming-iming, reward gitu yang sudah kita sampaikan di awal. Tapi berbeda loh ya ketika anak melakukan kemudian kita mengapresiasi dengan memuji, misalnya tanpa kita rencanakan gitu. Karena kan secara spontanitas itu boleh Bapak Ibu. Cuma yang dari awal misalnya kalau kalian menjawab pertanyaan saya dapat silver queen, atau misalnya kalau ini kalian nanti istirahat duluan misalnya seperti itu. Nah, bahwa sebenarnya penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya gini, ketika kita memberikan atau menyampaikan pada anak, nanti yang bisa jawab dapat permen ya. Mereka kan terus-terusan menjawab tapi nggak tepat gitu. Cuma karena apa? Karena pengen dapat permen, ya nggak Bu? Iya, jadi mengurangi ketepatan tadi. Penghargaan tidak efektif. Nah, merusak hubungan juga. Kenapa? Ketika kita memuji, kita memberikan penghargaan ke anak-anak itu aja, pasti anak yang lainnya nih ngerasa jealous, ya kan? Ngerasa iri, gitu. Jadi merusak hubungan. Kemudian menurunkan kualitas. Nah, ini juga kadang terjadi dengan kita. Seperti saya misalnya, ketika mau diobservasi, ya, kita mempersiapkannya, secara perfect. Tapi ketika
Oke, kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena anak akan berusaha lebih keras atau mengeluarkan kreativitasnya ketika mereka mendapat reward. Ketika reward itu sudah tidak ada, ngapain? Toh juga nggak dinilai, toh juga nggak dikasih ini, toh nggak gini-gini. Mereka kan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya tadi, karena motivasi intrinsik mereka percaya bahwa wah, ketika saya berperan aktif, saya menyadari bahwa kebutuhan saya ini belajar seperti itu. Tapi ketika adanya penghargaan tadi, justru sudah fokusnya atau arahnya sudah bukan lagi ke belajarnya, tapi wah, kalau sama ibu ini saya harus dapat permen banyak nih, seperti itu ya. Jadi mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Diharapkan nantinya mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat melalui keyakinan kelas, dan mereka yakin bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah nilai-nilai positif yang mereka yakini kebenarannya. Keyakinan kelas itu merupakan langkah awal ya untuk kita mencoba untuk menerapkan disiplin positif pada anak. Karena dalam ketika kita membentuk keyakinan kelas, kita memberikan anak kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka ingin menjadikan kelasnya seperti apa. Seperti itu, dengan mengungkapkan kesepakatan-kesepakatan, kemudian dari kesepakatan tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan yang akhirnya membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, di sini ada dua gambar, coba Bapak Ibu jawab. Mengapa memakai helm saat mengendarai motor? Gusal, kenapa sih Gusal pakai helm kalau naik motor? Kenapa Gusal? Jujur ya. Iya. Untuk melindungi dari segala musibah, misalnya kalau kita jatuh, jadi tidak terbentur langsung. Oke, bukan karena takut ditilang. Salah satunya. Dan jujur, kalau keluar dari rumahnya nih, walaupun ke warung misalnya yang jaraknya mungkin nggak jauh, pakai helm nggak? Atau tetap pakai helm. Wih, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wah, keren ya. Berarti di situ Ibu Sal sudah memiliki kesadaran ya bahwa ketika Ibu Sal memakai helm, maka di situ ada nilai kebajikan apa? Keselamatan. Nah, terima kasih. Kalau Pak Jo pakai helm karena takut ditilang. Alhamdulillah, kalau gitu berarti kita sudah memiliki nilai kebajikan ya, menerapkan nilai kebajikan keselamatan tadi. Kemudian saat pandemi nih, kalau sekarang kan sudah ini ya, PPKM pun sudah dicabut ya Bapak Ibu. Kalau dulu nih kemarin atau saat sakit, mengapa ada peraturan penggunaan masker? Ya, kalau Bu Asih, kemarin waktu ada pandemi itu atau ya waktu pandemi atau misalnya tidak pandemi tapi keadaan sakit, pakai masker itu karena apa Bu Asih? Karena apa Bu Asih? Apa karena masuk ke mall ini itu harus pakai masker, makanya Bu Asih pakai masker? Atau masuk ke tempat tertentu harus pakai masker, baru Bu Asih pakai masker? Kalau nggak masuk ke situ dilepas, gimana Bu Asih? Demi kesehatan aja sih. Oh iya, menjaga kan. Kemarin banyak virus gitu ya. Iya. Ada was-was jadi makanya harus pakai masker ya. Bukan karena ada peraturan di sekolah harus pakai masker. Ya, bukan. Enggak, karena memang di situ Ibu Asih meyakini bahwa ada nilai kesehatan ya dalamnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu guru kita. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ternyata motivasi intrinsik ini Bapak Ibu sudah ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk saya bisa menularkan ke murid-murid kita untuk memiliki motivasi intrinsik tadi, untuk meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan di dalam hal yang kita lakukan, seperti itu. Nah, betul ada nilai keselamatan dan kesehatan. Di sini ya, tadi ya saya sampaikan bahwa ada nilai keyakinan, ada nilai kebajikan dan motivasinya dari dalam. Keyakinan kelas tidak sama Bapak Ibu dengan peraturan, ya. Karena biasanya kita membuat peraturan itu awalnya yang membuat biasanya wali kelasnya nih, ya kan? Kemudian mungkin kurang melibatkan atau kurang mendengarkan aspirasi dari murid. Jadi terkadang cenderung wali kelasnya yang menentukan, kemudian konsekuensinya apa. Dan di sini kita mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa? Dia lebih abstrak daripada peraturan, menggunakan pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi udah nggak ada lagi tuh kata
mengutamakan kejujuran misalnya. Dilarang membuang sampah, tidak boleh meninggalkan sampah di laci. Kita ganti dengan bersama-sama menjaga kebersihan. Jadi mereka yakin di situ ada nilai kebajikan di dalamnya, sehingga ada disiplin positif yang mereka jalankan seperti itu. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini yang terpenting nomor 6, merupakan hasil kontribusi seluruh warga kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas di kelas tersebut, kita harus melibatkan semua warga kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ini dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan ya. Kemudian biasanya diiringi ada sanksi kan? Apa? Ini yang wali kelas ada kan? Iya, Bapak apa waktu itu ada sanksinya nggak Pak waktu menerapkan peraturannya Bapak? Ya, ini kan contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk konsekuensinya tetap anak-anak di hari berikutnya tetap untuk membuang sampah. Jadi tidak ada hukuman misalkan push up, lari dan sebagainya, tidak ada. Jadi agar anak-anak memang diajarkan budaya untuk menghargai apa yang sudah menjadi tata tertib yang sudah ada di kelas. Jadi konsekuensinya adalah ketika tidak buang sampah ya harus kemudian berikutnya harus membuang sampah. Terima kasih Bapak Supedi. Ada lagi wali kelas mungkin yang menerapkan peraturan tapi beserta konsekuensinya atau sanksinya? Ada tidak? Berarti hanya peraturan. Wika ada? Apa Wika? Kalau di kelas kami kemarin, karena masih saya yang membuat peraturan untuk kelas, jadi yang buang sampah, kesepakatan siswa dan wali kelas, ada sanksi yaitu berupa membayar senilai 1.000 perak yang dimasukkan ke dalam kas kelas. Ya, mungkin nanti setelah kita belajar tentang adanya keyakinan kelas di sini, mungkin kita bisa rubah ya dengan sanksi yang ada. Kayak gitu aja dulu deh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ketika Bu Ika ngomong tadi, bicara tadi, setelah ini kita akan rubah, itu saya merinding loh, beneran jujur. Bahwa ternyata apa yang saya sampaikan ini alhamdulillah bisa menggerakkan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan. Jadi yang awalnya mungkin Bu Ika menentukan sendiri ya Bu Ika bahwa ini peraturannya, tanpa mendengarkan apa mau dari anak-anak atau mengusulkan nanti harusnya seperti apa. Nah, alhamdulillah terima kasih, saya sampai merinding loh, sampai sekarang masih merinding itu. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu Ika juga bisa melakukannya di kelas yang Ibu Ika ampuh. Jadi untuk melibatkan warga kelasnya untuk membuat keyakinan kelas bersama. Oke, karena di sini meyakini, nah dari peraturan ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada keyakinan kelas, kami bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ada nilai kebajikannya, yaitu nilai gotong royong dan nilai kesehatan. Baik Bapak Ibu, ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di 6 kelas, dari kelas 8A sampai F. Di sini saya mencoba memfasilitasi murid-murid di kelas tersebut untuk membuat kesepakatan kelas dan akhirnya berujung pada pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada dokumentasi ketika saya memaparkan dari kelas 8A sampai 8F. Kemudian setelah saya memaparkan, saya memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi saya sudah menyiapkan stick note Bapak Ibu dengan karton. Jadi satu stick note ini mereka menuliskan satu kesepakatan yang ingin mereka sepakati bersama-sama. Dan di situ nanti akan dijadikan keyakinan kelas karena mereka meyakini ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Setelah itu ditempelkan Bapak Ibu, ditempelkan ke depan. Dan kemudian setelah dikategorikan, karena biasanya anak-anak kita menuliskannya itu sebenarnya intinya sama, cuma kalimat yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, ketika sudah dikategorikan, muncullah nanti nilai keyakinan atau nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian, karena ini merupakan kesepakatan warga kelas, maka mereka yang menandatangani juga. Dengan penandatanganan ini, artinya mereka bersepakat untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Di sini sudah disepakati. Nah, ini contohnya yang tadi mereka menuliskan di stick note itu tidak mengejek nama orang tua, dilarang body shaming, tidak boleh mengolok-olok, no bullying. Keyakinan kelasnya
menghormati dan menghargai. Ketika mereka sudah punya nilai apa yang mereka yakin nilai kebajikan untuk saling menghormati, saya yakin ya anak-anak kita akan mulai untuk tidak dengan mudahnya mengolok-olok temannya, melakukan body shaming. Kenapa? Kita mencoba untuk pelan-pelan mengubah tadi disiplin positif dengan memunculkan motivasi intrinsik bahwa ada nilai kebajikan yang saya yakini dan harus saya jalankan. Ini juga tidak membuang sampah sembarangan yang berujung pada bersama-sama menjaga kebersihan. Dan saya juga berkolaborasi dengan wali kelas di sini Bapak Ibu. Ini contohnya dengan Ibu Frantini Susilowati SPD wali kelas 8A. Karena dalam penerapan keyakinan kelas ini kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Dibutuhkan kolaborasi ya dari wali kelas kemudian dengan Bapak Ibu guru semua. Dan saya harap setelah ini tidak hanya kelas-kelas yang sudah saya fasilitasi untuk membentuk keyakinan kelas, tapi Bapak Ibu bisa mencoba untuk mempraktekkannya di kelas Bapak Ibu, mencoba untuk mengajak para siswa untuk membuat kesepakatan kelas dan membentuknya menjadi keyakinan kelas sehingga muncullah motivasi intrinsik dan mereka melakukan kebiasaan baik itu bukan karena takut dihukum ataupun karena bekerjasama menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati. Di 8C ada tentang disiplin waktu, mengutamakan kejujuran. Di sini membentuk keyakinan kelas 8D, E, dan F. Ini adalah hasil dari aksi nyata saya ketika bersama-sama membentuk keyakinan kelas di kelas tersebut. Jadi dari peraturan kelas yang sudah ada di sekolah, kemudian kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas tersebut bisa memberikan atau berdampak pada terbentuknya lingkungan yang positif. Kalau sudah membentuk lingkungan positif, akan melebar lagi dan akan membentuk sebuah budaya positif. Saya berharap di SMP Negeri 2 Arut Selatan ini, ya, kita bisa membentuk budaya positif tadi, Bapak Ibu. Memang diawali dari peraturan kelas yang ada, kemudian dari peraturan tersebut kita jadikan keyakinan kelas yang nantinya akan membentuk lingkungan positif dan membesar lagi lingkupnya hingga menjadi budaya positif. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sebenarnya anak-anak itu melakukan suatu hal itu ada tujuannya, ya kan? Nah, kita harus tahu dulu nih 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa ini Bapak Ibu? Terlihat? Apa yang pertama? Yang tengah? Bertahan hidup. Ya, berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Bisa nggak kalau misalnya apa ya? Kita kebetulan beberapa bulan yang lalu ada musibah banjir ya Bapak Ibu, dan itu mempengaruhi juga kepada murid-murid kita yang terdampak ketika mereka harus datang ke sekolah mungkin dengan seragam yang kurang lengkap karena terdampak banjir tadi. Nah, kemudian di sini ada apa yang kedua Bapak Ibu? Penguasaan, kebutuhan merasa apa ya ibaratnya ingin dilihat kemampuannya. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Nah, ini kita mau diskusi nih Bapak Ibu. Boleh dibaca dulu. Bu Ani, boleh bantu dibaca Bu Ani untuk kasusnya. Ya, ini nanti kita diskusikan sama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih Bu Ani. Nah, ini ada satu kasus nih Bapak Ibu, namanya Ibu Ambar. Beliau ini sedang menghadapi salah satu muridnya nih yang namanya Doni. Jadi anak-anak atau teman-temannya itu mendatangi beliau dan mengatakan bahwa Doni ini seringkali nih ya meminta bekalnya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu jadi Ibu Ambar? Apa Bu Gita boleh? Menegur si Doni. Langsung menegur Doni. Oh Bu Ani mau jawab enggak? Oke, silakan Bu Ani. Saya memanggil Doni dulu, menanyakan alasannya mengapa dia sering mengambil makanan temannya.
alasannya. Dari alasan tersebut baru kita bisa mengambil tindakan apa yang akan kita lakukan. Iya, oke. Nah, jadi tadi ada Bu Vita bilang menegur ya Bu Vita, kemudian kalau Bu Ani memanggil dulu dan menanyakan alasannya melakukan hal tersebut, baru bisa memutuskan tindakannya. Betul. Karena seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, setiap perilaku anak kita itu memiliki tujuan. Dan tujuan itu berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bisa jadi seperti ini jawaban dari Doni ketika ditanya. Doni mengambil bekal temannya itu karena satu, mungkin saja Doni itu lapar. Benar nggak Bapak Ibu? Bisa Doni itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Makanya dia ngambil bekal temannya. Maka di situ kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan apa? Bertahan hidup. Karena dia kelaparan, kalau nggak ngambil gimana? Mungkin dia seperti itu ya. Nah, karena kebutuhan bertahan hidup dia tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Betul kata Ibu Ani tadi, kita cari tahu dulu alasannya apa, ya? Apakah karena kebutuhan bertahan hidup atau karena alasan yang lain? Atau mungkin jawaban Doni yang kedua, Doni senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi mungkin ini apa ya, broken gitu ya, broken home, tidak diperhatikan, makanya dia cari cara untuk supaya orang tuanya dipanggil. Jadi orang tuanya aware, saya ini ada loh Pak Bu gitu. Berarti apa di situ, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Doni? Yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kebutuhan yang dialami itu berbeda, maka tindakan yang kita ambil pun nanti akan berbeda. Yang ketiga, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ada kan yang seperti itu? Merasa superior gitu ya, belum ambil gitu ya. Kenapa? Dia itu belum terpenuhi kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi dia merasa dirinya superior, tapi teman-temannya ini tidak mengakui kesuperioran dia, makanya dia melakukan ulah tersebut. Atau mungkin jawabannya bisa, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Di sini kebutuhan kebebasan Doni tidak terpenuhi. Karena mungkin mie goreng terus, ya, nasi kuning terus. Kita lihat punya Pak Irfan, wih, nugget. Punya Bu Nurul, spaghetti. Punya Bu Kiki, apa Bu Kiki? Burger misalnya. Ya kan dia di situ karena dia misalnya mie goreng lagi gitu kan. Jadi kebutuhan kebebasan dia itu tidak terpenuhi. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Atau mungkin yang terakhir, Doni melakukannya karena iseng aja. Murid kita yang melakukan ulah itu cuma karena iseng, karena senang melihat ekspresi temannya, gitu. Karena di situ berarti apa? Kebutuhan kesenangan dia itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Jadi kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Kita panggil, kita tanyakan. Jadi kita bisa menganalisis. Oh, kalau misalnya kebutuhannya karena bertahan hidup, karena dia lapar, kira-kira tindakannya apa, Bapak Ibu? Kalau misalnya karena Doni lapar, tindakannya apa? Berbagi makanan. Ibu mau memberikan makanan untuk Doni? Boleh. Wow, di kelasnya baik sekali. Oke, bisa jadi. Nah, tapi kalau misalnya Bu Selvi, kalau misalnya alasannya karena kesenangan, apakah Ibu akan memberikannya makanan juga? Tidak. Jawabannya. Karena itulah Bapak Ibu, tindakan yang kita ambil, kita harus tahu dulu nih. Ya kenapa, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh si Doni tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, nah ini berkaitan dengan posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan tanya nih semua ini, Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana, termasuk saya ya. Jadi yang pertama, posisi kontrol guru itu ada istilah posisi kontrol guru sebagai mengambil posisi kontrol penghukum. Jadi tidak mau tahu, pokoknya kamu salah, tanpa cari tahu dulu ini kenapa atau kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, langsung dihukum, gitu. Kadang respon spontanitas ya, gitu. Misalnya anak melihat temannya dijegal, terus kita langsung sini, ini apa sih? saya pun juga dulu masih seperti itu. Berarti posisi kontrol yang saya ambil saat itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Atau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini nih sebenarnya
menggunakan bahasa yang halus Bapak Ibu. Tapi katanya itu membawa pesan yang membuat diri anak merasa kecewa terhadap dirinya. Misalnya seperti ini. Kalian rame terus di kelas. Gak kasihan kah sama ibu? Gak kasihan kah sama orang tua kalian yang udah banting tulang menyekolahkan kalian? Kalau sampai sini kalian ribut terus. Kan bahasanya nadanya halus ya Bapak Ibu. Cuma di situ kita memberikan konsep bahwa anak itu adalah posisi yang identitas gagal. Merasa bahwa dialah penyebab segala macam masalah. Dia menjadikan diri dia itu merasa kecewa terhadap dirinya. Nah ini juga dulu kerap saya lakukan ya. Kalian ini gak kasihan kah sama Miss Devi udah basah-basah kayak gini, hujan-hujan, menerjang hujan badai dan sebagainya, sampai sini kalian ya tugasnya gak dikerjain dulu seperti itu. Buatnya ketawa kenapa? Pernah melakukannya? Jadi membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah di sini mulai masuk ke identitas sukses. Jadi yang posisi terendah itu penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang teman ini, ya, yang teman ini misalnya ada kan Bapak Ibu mungkin murid yang merasa nyaman dengan kita, yang lebih dekat dengan kita ada ya. Cuma di situ ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi murid, murid akan kecewa. Ketika misalnya ada masalah, kemudian murid itu berharap kita membelanya, tapi ternyata kita tidak membelanya. Maka di situ ada dampak negatif dan positif dari kita memposisikan diri sebagai teman. Seperti kalau di kelas, ayolah dikerjain ya. Gitu. Nanti kalau nggak dikerjain, misalnya nanti ditegur loh sama ibu kepala sekolah. Yuk dikerjain yuk, kayak gitu. Kita memposisikan diri sebagai teman. Gitu. Kemudian pemantau. Kalau memposisikan diri pemantau ini masih ada kaitannya dengan peraturan dan konsekuensi tadi. Jadi masih ada pemberlakuan. Kita memantau nih. Jadi anak akan melakukan hal-hal baik itu kalau ada kita. Tapi kalau kita ya udah keluar kelas, misalnya nih saya jam pertama, Pak Jo jam kedua. Di jam pertama mungkin si A ini nurut sama saya gitu ya. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika pembelajaran saya selesai, Pak Jo masuk. Anak itu belum tentu, ya kan? Belum tentu sesuai dengan tindakan yang dilakukan ketika di jam saya. Nah, artinya di situ kita memposisikan atau mengkontrol diri kita sebagai pemantau. Jadi di situ masih ada kaitannya dengan peraturan dan konsekuensi. Nah, yang bijaknya Bapak Ibu yang kita ambil adalah posisi yang kelima, yaitu manajer. Ya, dimana manajer ini nanti kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Di dalam mengambil posisi kontrol manajer ini, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita tidak langsung mengejudge, tidak langsung mengambil tindakan, tapi kita cari tahu dulu seperti kata Bu Ani tadi, kita panggil dulu, ya kan? Kita tanyai, baru kita bisa ambil tindakan. Karena tadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka. Dan pasti ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, kita bisa mengambil tindakan. Seperti yang tadi Bu Selvi sudah bilang, ketika dia kebutuhannya bertahan hidup, maka Bu Selvi akan membelikannya roti misalnya. Tapi kalau itu karena dasar dia hanya kesenangan, tentu Bu Selvi tidak akan memberikan roti, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi ya kalau kita memposisikan penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, ibu kecewa dan sebagainya. Nah, identitas sukses ini dimulai dari teman, ya, kemudian pemantau yang sudah saya sampaikan tadi. Baru identitas berhasil atau sukses itu apabila kita bisa memposisikan kontrol diri kita sebagai manajer. Kita menguatkan pribadi anak, kita memberikan anak rasa tanggung jawab untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya nih, coba kalau ada pernyataan-pernyataan ini di sini siapa yang menyatakan posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa yang diambil? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang pertama Bapak Ibu apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Penghukum. Oke, ayolah lakukan demi ibu, bapak, teman. Oke, apakah kamu mau mendapat
mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang terakhir. Ayo, apa Bu? Penghukum. Benar gak ya jawaban-jawaban tadi? Betul Bapak Ibu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, jadi ketika saya kecewa sekali, berarti pembuat orang merasa bersalah, tidak pernah benar penghukum, sampai akhirnya kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Ini yang ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas dulu nih Bapak Ibu. Tadi kata Bu Ani kita panggil. Ketika kita panggil kita tanyakan dulu, kita bilang bahwa semua orang itu bisa kok melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah. Bahkan ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini ketika anak bersalah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Supaya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, pasti emosinya nggak stabil kan Bapak Ibu? Makanya kita coba stabilkan dulu. Kalau dia sudah tenang, dia akan bercerita. Kemudian langkah yang kedua apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan bahwa kenapa atau alasan apa, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi tadi. Itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau di kelas Bapak Ibu tadi sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa kembalikan ke keyakinan tersebut. Ya, kita menanyakan lagi, apa keyakinan kelas yang kamu yakini? Oh iya, disiplin waktu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tidak menjalankannya dengan baik. Lalu seperti apa seharusnya? Seharusnya saya tepat waktu ketika selesai melaksanakan kegiatan keagamaan kembali ke kelas. Seperti itu. Dan ini contohnya yang sudah saya terapkan ketika keempat siswa ini Bapak Ibu di kelasnya sudah ada keyakinan kelas untuk disiplin waktu, tetapi ternyata mereka belum dapat menjalankannya dengan baik. Jadi mereka ini dan masuk ke kelas jam pembelajaran saya di jam terakhir setelah kegiatan keagamaan, tetapi mereka terlambat. Seperti itu. Kemudian yang di sini di kelas 8A saat itu sudah ada kesepakatan kelas mengerjakan tugas tepat waktu. Ternyata ada satu murid yang tidak menjalankannya. Dan di sini saya melakukan restitusi. Saya menstabilkan identitas mereka, saya memvalidasi tindakan mereka, baru saya menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi mereka sendiri Bapak Ibu yang fokus pada solusinya. Mereka yang bertanggung jawab dan mencari solusinya. Baik, dan jadi Bapak Ibu kesimpulannya apa? Dari keyakinan kelas tadi ya, kita berharap dapat menimbulkan atau memunculkan disiplin positif ya, adanya motivasi intrinsik di mana nanti disiplin tersebut akan membentuk budaya positif dan kita bisa mewujudkan visi sekolah kita yang bermuara pada akhirnya nanti adalah mewujudkan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi ini sebagai penutup dari saya bahwa nanti ke depannya saya juga minta bantuan kerjasamanya untuk kita semua berkolaborasi. Mau kan Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di SMP 2? Mau ya? Mau, oke. Jadi nanti saya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan keyakinan kelas, kemudian terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Kalau kemarin saya sudah berkolaborasi dengan wali kelas dengan harapan adanya diseminasi ini dengan pemahaman budaya positif yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berkolaborasi untuk sama-sama kita ciptakan budaya positif di SMP Negeri 2 Arut Selatan. Dan nanti juga akan dianalisis kebermanfaatannya. Dan mohon dukungannya ya, semoga keyakinan kelas atau penerapan ini tidak hanya di kelas-kelas yang sudah saya fasilitasi, tapi Bapak Ibu juga bisa untuk menerapkannya di kelas Bapak Ibu sehingga nanti anak-anak kita mempunyai disiplin positif, mempunyai motivasi intrinsik, meyakini nilai-nilai kebajikan dan bukan karena takut hukuman ataupun bukan karena diiming-imingi, tapi memang karena keinginan atau kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, dari semua pemaparan tadi saya harap dapat memberikan
ya dari Bapak Ibu. Dan saya berharap nanti setelah saya ada Bapak Ibu guru yang juga mengikuti program guru penggerak, karena memang materi yang kita pelajari itu sangat luar biasa. Dan saya sendiri pun dari baru di modul 1 sudah tertampar ya Bapak Ibu dengan sebenarnya yang sudah saya lakukan selama ini kepada murid, hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan, hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi memang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional kita ini sangat luar biasa. Itu saja pemaparan dari saya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Oke, dari Ibu Ika. Pertanyaannya begini Bu Devi, apakah langkah segitiga restitusi harus selalu ketiganya dilakukan secara berurutan? Tanya. Bagaimana kita langsung dijawab atau Langsung dijawab saja gimana? Oke, silakan Bu Devi. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ika mengenai langkah segitiga restitusi ya Ibu Ika. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa menerapkan langkah segitiga restitusi ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Jadi yang pertama memang secara urutannya itu menstabilkan identitas dulu Bu Ika. Kita sampaikan ke mereka, karena ketika mereka berada di posisi yang bersalah ataupun misalnya sedang habis berkelahi, itu pasti emosinya nggak stabil ya Bapak Ibu, dan udah kacau gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanyakan, kita sampaikan ke mereka bahwa nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Bahwa dan bukan hanya kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, gitu. Jadi kita coba untuk mengubah identitas gagal si anak tadi menuju ke identitas yang sukses dulu. Kita stabilkan dulu kondisinya, ya. Kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan tadi, kita cari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari dia sehingga dia berkelahi dengan temannya. Apakah karena rebutan makanan tadi karena dia lapar, atau mungkin karena ya iseng aja, karena kesenangan aja, seperti itu. Nah, kalau sudah kita memvalidasi tindakan, setelah kita tanyakan, baru kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu manfaat kita membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu sudah disepakati. Kalau dia terjadi di kelas, itu namanya keyakinan kelas. Tapi kalau sudah di lingkup sekolah, namanya adalah keyakinan sekolah, gitu. Saya harap nanti dari peraturan sekolah ini kita rubah jadi keyakinan sekolah, gitu ya, yang lebih bermakna positif dan lebih dapat memunculkan karakter atau motivasi intrinsik anak-anak. Kemudian pertanyaan Bu Ika, apakah harus dilakukan ketiga-tiganya? Idealnya iya. Tapi balik lagi, ada yang menyatakan bahwa penerapan segitiga restitusi ini untuk langkah-langkah tahapannya ini melihat dari ringan dan beratnya permasalahan yang dihadapi anak. Seperti itu. Kalau misalnya saat ribut di kelas gitu ya, mungkin kita bisa langsung menanyakan keyakinan kelas. Ayo misalnya, mohon maaf ya, misalnya Pak Jonathan, ingatkah dengan keyakinan kelas kita nomor 3, yaitu apa? Menjaga ketertiban. Itu kan berarti kita langsung ke menanyakan keyakinan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tingkat permasalahannya sudah kompleks, ya tidak bisa, kita harus dari awal dulu. Namanya segitiga ya Bapak Ibu ya, jadi harus dari kita stabilkan dulu identitasnya, misalnya berkelahi gitu ya, kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kalau memang sudah ada, seperti itu Ibu Ika. Jadi memang tergantung dari tingkat permasalahannya. Kalau hanya misalnya ribut, mungkin kita bisa langsung menanyakan, yuk kita ingat kembali keyakinan kelas kita nomor 3 apa ya? Oh, atau temannya yang ingetin misalnya, katakanlah, ingat itu keyakinan kelas kita nomor 3 apa, seperti itu ya. Jadi yang melakukan restitusi itu sebenarnya tidak hanya guru ya, kepala sekolah juga bisa melakukan restitusi seperti itu. Bagaimana Ibu Ika, bisa dipahami? Ya, terima kasih Ibu Vita. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu Sal. Baik, terima kasih. Di sini Bu Devi saya ingin bercerita sedikit. Pada suatu
pada suatu ketika saya mengajar di kelas. Nah, ada satu anak tiba-tiba saat saya menjelaskan, anak itu tetap seperti mencari perhatian dengan alasan yang tidurlah, kemudian kadang-kadang melontarkan kata-kata yang kurang bagus, kemudian bisa juga menyebutkan nama orang tua. Nah, padahal waktu itu di awal sudah saya jelaskan tidak boleh kalian melontarkan kata-kata yang kurang bagus, kemudian membuli, itu tidak boleh. Nah, ketika saya mengatakan hal itu, si anak ini nurut. Nah, setelah beberapa menit kemudian berulahlah dia. Nah, jadi bagaimana solusi dari Bu Devi kira-kira masukannya agar anak ini saat proses pembelajaran yaitu fokus ataupun mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Terima kasih. Silakan Ibu Devi, boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Salvianita atas pertanyaannya. Itu sebenarnya terjadi di beberapa kelas ya, nggak cuma di kelasnya Bu Sal saja. Cuma tadi saya mengutip pernyataan Bu Sal nih, ketika Bu Sal bilang, padahal di awal saya sudah bilang tidak boleh mengolok-olok temannya, tidak boleh membuli. Itu yang mengeluarkan statement itu siapa? Saya. Iya. Kemudian diiyakan oleh siswa. Betul. Jadi itu sebenarnya gagasan itu muncul dari siapa? Ibu Salvianita atau dari muridnya? Dari saya. Dari Ibu Salvianita. Nah, setelah mendengar pemaparan saya tadi tentang keyakinan kelas, mungkin bisa dirubah nih, Bu Sal ya. Karena apa? Itu mungkin bukan dari kehendak mereka, gitu loh, ya. Tapi itu merupakan peraturan yang dibuat oleh Ibu Sal. Nah, mungkin Bu Sal bisa mencoba untuk di awal pembelajaran mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dulu, membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak hanya maksudnya di kelas itu ya, bisa keyakinan kelas saat pembelajaran kita, boleh. Misalnya Bu Sal mengajar bahasa Indonesia, jadi keyakinan kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia, boleh Ibu Sal membentuknya bersama anak-anak. Dan nanti misalnya seperti Bu Ika mau mengajar IPA, mungkin di kelas yang sama, Bu Ika membentuk keyakinan kelas dalam pembelajaran IPA, boleh sekali, gitu. Jadi di situ bisa coba Bu Salvianita untuk membuat kesepakatan kelas tadi, karena mungkin tadi yang membuat aturan itu Bu Sal, dan mungkin mereka sebenarnya ketika menyepakati karena terpaksa tadi, gitu loh. Karena apa? Takut. Tapi ketika mungkin Bu Sal, ayo anak-anak kita buat kesepakatan, kalian tuliskan maunya kalian di pembelajaran bahasa Indonesia ini seperti apa ya, gitu. Silakan tulis nih, nanti kita sepakati bersama-sama. Nah, karena kalau kesepakatan kelas itu muncul dari ide atau gagasan si murid dan mereka yang menyepakati, nah dengan harapan nih Bu Sal ya, mereka dapat bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan tersebut. Nanti bisa dicoba. Itu mungkin saran masukan saya Bu Sal ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya keyakinan kelas misalnya 8A, tidak. Tapi bisa juga dibentuk keyakinan kelas pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8A. Seperti itu. Bisa diterima, bisa? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Gimana Ibu Devi, boleh saya akhiri? Boleh? Demikianlah sosialisasi pada pagi hari ini. Saya selaku tim bawa acara mohon maaf jika terjadi salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu karena ingin tadi ingin mendapatkan imbalan misalnya 80 poin
ini keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas 8M dijalankan dengan kesadaran, ya. Karena memang betul-betul karena kebutuhan. Jadi keyakinan kelas karena berangkat dari usulan dari anak sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan ini kan jadi saling mengingatkan. Ya. Oh, kemarin kita sudah buat keyakinan kelas, atau nanti ditempel. Harapannya nanti bisa ditempel di belakang, jadi depan karena untuk space LCD atau seperti apa biar tidak mengganggu. Dan selalu saling mengingatkan saja, ya. Khususnya adalah disiplin waktu, kemudian kebersihan juga penting, ya. Itu yang penting, ya. Disiplin waktu itu terpaksa anak sekalian, baik itu setelah kegiatan keagamaan, kemudian ke kamar mandi, ya disiplin waktu, ya. Tujuannya ke kamar mandi ya segera langsung balik, ya. Tidak kemana-mana. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih Bapak Spedi selaku wali kelas. Saya juga mohon bantuannya Bapak untuk juga membantu mengingatkan anak-anak apabila mungkin mereka belum menjalankan keyakinan kelas ini up and down seperti itu. Mohon bantuannya juga. Terima kasih. Nanti saya minta bantuan untuk ditempel ya. Ya, Bu. Bisa disepakati? Bisa. Kan? Jalan sekarang. Ya, oke. Semoga keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk atas dasar kesadaran diri kalian bisa kalian jalankan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Silakan duduk. Haidar, saya sudah mendengar laporan Anda. Apakah benar yang Haidar lakukan itu seperti yang dilaporkan Anda? Ya, benar Bu. Saya tidak membuang sampah kelas ke tempat pembuangan akhir sampah di belakang sekolah. Oh, begitu. Saya tidak ingin mencari kesalahan Haidar. Semua orang pernah berbuat salah, ya kan? Tetapi semua orang juga bisa memperbaikinya, kan? Kalau saya boleh tahu, apa alasan Haidar tidak membuang sampah kelas ke tempat pembuangan akhir sampah di belakang sekolah? Kemarin saya lapar sekali Bu. Jadi ketika bel pulang berbunyi, saya langsung bergegas pulang dan tidak ikut membersihkan kelas bersama. Oh begitu. Apakah Haidar tidak membawa bekal ke sekolah? Sebenarnya kemarin ibu saya sudah menyiapkan bekal untuk saya, tapi saya tidak membawanya ke sekolah. Walaupun begitu, Haidar harus tetap ingat keyakinan kelas yang dibuat. Apakah Haidar masih ingat keyakinan kelas yang dibuat terkait dengan tiket kelas? Ya Bu, saya ingat untuk melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu Haidar ingat. Lalu apa yang akan Haidar lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas kita, Bu. Baiklah. Kemudian apa yang akan Haidar lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada teman saya. Saya berjanji untuk melaksanakan piket kelas bersama dan tidak mengulangi kesalahan saya. Saya pun akan mengingatkan teman untuk menjalankan keyakinan kelas kita. Saya juga akan membawa bekal ke sekolah agar saya tidak kelaparan lagi. Baiklah, silahkan Haidar lakukan. Saya sangat menghargai usaha Haidar untuk memperbaiki diri. Terima kasih banyak Bu Devi. Sama-sama Haidar. Saya permisi Bu. Silakan. Permisi Bu Devi. Oh Hanum, silakan masuk. Silakan duduk dulu Hanum. Terima kasih Bu. Apakah Hanum tahu alasan saya memanggil Hanum ke sini? Iya Bu, tadi saya terlambat masuk kelas bahasa Inggris. Minggu lalu Hanum juga masuk terlambat ke kelas bahasa Inggris setelah jam istirahat pertama. Tapi saat ini saya tidak fokus pada kesalahan Hanum. Yang ingin saya dengar adalah alasan mengapa Hanum masuk terlambat setelah jam istirahat pertama berakhir. Iya Bu. Ya ada istilah ya, nobody's perfect, tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan Hanum bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Iya. Nah sekarang apa yang menjadi alasan Hanum
terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat pertama? Saya terlalu asik bercanda saat makan di kantin, Bu, sehingga saya tidak mendengar dan maksud sudah berbunyi. Apakah tidak ada teman yang mengingatkan Hanum? Sebenarnya ada, Bu, tapi karena saya terlalu asik bercanda dan makanan saya belum habis, dan saya harus menghabiskannya terlebih dahulu. Apakah Hanum ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu, terkait disiplin masuk kelas. Syukurlah Hanum masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Lantas kira-kira apa solusi yang akan Hanum ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus fokus untuk makan di kantin, tidak terlalu asik bercanda, dan apabila bel masuk sudah berbunyi, saya akan bergegas menuju ke kelas agar tidak terlambat. Kapan Hanum akan mulai memperbaiki sikap Hanum? Besok, Bu. Ketika saya pergi ke kantin, kemudian bel masuk sudah berbunyi, saya akan segera menuju ke kelas agar tidak terlambat. Baiklah, saya hargai usaha Hanum. Semoga Hanum tidak masuk terlambat lagi setelah jam istirahat pertama berakhir. Terima kasih, Bu. Sama-sama Hanum. Permisi, Bu. Yes, please. Yeah. Yes. Yes. Mana ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amda Febrika dari kelas 8A. Menurut saya, atas adanya keyakinan kelas ini membantu kami para siswa-siswi di kelas untuk menumbuhkan kesadaran akan kebiasaan baik yang kami lakukan. Dan kebiasaan baik itu datang dari kesadaran diri masing-masing, bukan karena takut dihukum ataupun iming-iming dari guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 8F. Dengan adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan kebiasaan baik tanpa takut hukuman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raga Maulana Ramadan dari kelas 8D. Dengan adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan kebiasaan yang baik tanpa takut dihukum. Terima kasih. Nur Hayati dari kelas 8E. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas ini membuat para siswa memiliki kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal tersebut bukan karena takut dihukum ataupun karena ingin dipuji, tetapi melakukan hal-hal tersebut karena ada kesadaran dari diri sendiri. Terima kasih. Nama saya Rizkyla Satria Rafaibowo, saya dari kelas 8A. Menurut saya, atas adanya keyakinan kelas 8A membuat para siswa sadar akan kebajikan yang harus dilakukan pada tiap siswa masing-masing. Tanpa mereka melakukan kebajikan tersebut tanpa adanya suatu paksaan tertentu atau motivasi tertentu seperti takut terkena hukuman atau merasa ingin dipuji. Mereka melakukan tersebut atas kesadaran diri masing-masing. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koyiroh Novitasari. Saya selaku teman sejawat dari Ibu Devi dari SMP Negeri 2 Arut Selatan. Berdasarkan sosialisasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Devi, antara lain mengenai posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang bermasalah, menurut saya itu sudah cukup baik. Karena dengan adanya segitiga restitusi membuat anak bertanggung jawab atas masalah yang dilakukan. Jadi anak tersebut mencari solusi terhadap masalah yang ia lakukan. Selain itu, budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas. Adanya penerapan keyakinan kelas ini membuat siswa lebih sadar akan diri dalam melakukan kebaikan atau melakukan kebiasaan baik.
Nah, kebiasaan baik yang dilakukan siswa bukan karena takut dihukum ataupun ingin dipuji, melainkan tumbuh dari kesadaran diri siswa tersebut. Terima kasih. Kartini Susilawati, guru dari SMP Negeri 2 Arut Selatan. Alhamdulillah dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Devi Kusuma Wardani, saya mendapatkan ilmu bahwa apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, guru itu tidak perlu langsung menjudge bahwa anak itu salah. Siswa bisa diberikan solusi sendiri bagaimana apakah sikap dia yang dia lakukan salah atau benar, dia akan bisa menilai sendiri seperti apa. Apalagi dengan adanya keyakinan yang sudah dibuat di kelas, saya berharap siswa melakukan sesuatu tanpa harus dipaksa, tanpa harus dilihat siapapun, baik dilihat guru atau apa, dia bisa melakukan sendiri dengan kesadarannya sendiri. Dia melakukan kebaikan tidak harus dilihat guru. Setiap dia berbuat baik tidak harus ada yang melihat. Itu harapan kami ke depan setelah adanya keyakinan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi yang sudah memberikan kami ilmu, walaupun saya belum mengikuti CGP. Mudah-mudahan sangat bermanfaat insya Allah. Terima kasih. Saya Ibu Karisti Wahyuni dari SMP Negeri 2 Arut Selatan. Saya adalah teman sejawat Ibu Devi Kusuma Wardani, di mana kami sudah mendengarkan pemaparan beliau mengenai tentang budaya positif, di mana sangat bermanfaat bagi kami selaku Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini berdasarkan pemaparan beliau yang kami dapatkan adalah bahwa kita tidak mungkin langsung menjudge anak dengan permasalahan atau kesalahan yang pernah dilakukan siswa, dan kita akan mencari tahu dulu bagaimana akar permasalahan yang dilakukan anak tersebut, sehingga siswa-siswi kita memiliki kesadaran sendiri saat melakukan kesalahan tersebut untuk mencari solusi yang terbaik, dan tanpa kita paksa pun mereka akan melakukan perbaikan sendiri dan mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat ini yang bisa kami coba untuk dicontohkan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Arut Selatan, tempat Bu Devi mengajar, dan sekarang ini Bu Devi sedang mengikuti program guru penggerak. Dan pada di kegiatan guru penggerak itu ada pengimbasan atau mungkin kepada teman-teman, sehingga Bu Devi sekarang ini sedang melakukan kegiatan itu dalam bentuk diseminasi kepada teman-teman guru, termasuk saya, tentang budaya positif, istilahnya keyakinan kelas. Nah, ini antara lain yang sudah didiseminasi oleh Bu Devi kepada teman-teman, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran, bahwa anak-anak itu dalam budaya positif ini, anak-anak tidak harus dia dengan dengan harus dihukum dan sebagainya. Jadi kita mengarahkan anak-anak dengan kesadaran dia sendiri, dia melakukan budaya positif, tidak dengan dia harus karena takut atau karena memperoleh imbalan atau reward, tetapi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu mengandung nilai-nilai kebajikan, mengandung nilai-nilai positif. Jadi tidak dengan harus dia takut dihukum dan sebagainya. Nah, ini yang antara lain yang sudah didiseminasi oleh Bu Devi kepada teman-teman, baik secara individu atau per kelompok, dan Ibu Devi pun sudah mengambil waktu untuk melakukan kegiatan diseminasi
kepada teman-teman, dan alhamdulillah sebagian teman hadir pada kegiatan itu. Dan karena ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kita guru, di mana kita guru sebagai bukan sebagai guru yang khusus menghukum, tetapi disinilah kontrol guru sebagai manajer. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.